Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Husni, SEMM. Saya dosen program studi S1 Bisnis Digital, Fakultas Bisnis dan Keuangan, Institut Bisnis dan Keuangan Nitro. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Manajemen Pemasaran pada semester 3. Mata kuliah ini membahas tentang konsep manajemen pemasaran yang meliputi pokok bahasan yaitu mendefinisikan pemasaran untuk abad 21, mengembangkan strategi dan rencana pemasaran, mengumpulkan informasi dan memindai lingkungan, melaksanakan riset pemasaran dan meramalkan permintaan, menciptakan nilai, kepuasan dan loyalitas pelanggan, menganalisis pasar konsumen, menganalisis pasar bisnis, mengidentifikasi segmen dan target pasar, menciptakan ekualitas merek, membentuk positioning merek, dan menghadapi persaingan. Setelah mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dan prinsip manajemen pemasaran dan memahami pemasaran dalam realita baru. Mahasiswa mampu memahami, menganalisa, dan mengelola perencanaan dan strategi pemasaran. Mahasiswa juga mampu memahami dan menganalisa hubungan konsumen, mengumpulkan data pemasaran, merencanakan dan melakukan riset pemasaran. Terakhir, mahasiswa mampu memahami dan menganalisa merek dan strategi menghadapi persaingan, serta membangun merek yang kuat dan memenangkan persaingan dengan prinsip-prinsip pemasaran. Untuk penilaian dalam mata kuliah ini dibagi menjadi 4 bagian. 10% untuk kehadiran, 25% untuk ujian tengah semester, 25% untuk ujian final, dan 40% untuk tugas dan keaktifan. Bahan kajian, Manajemen Pemasaran, Kotler 2016 dan Kotler P. Armstrong 2018. Baik, untuk simulasi pengajaran mata kuliah Manajemen Pemasaran terkait materi riset pemasaran dapat dilihat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya adik-adik ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah ya, kita sekarang masuk ke materi riset pemasaran ya. Materi ini di pertemuan ke-6 ya, setelah kita minggu depan insya Allah kita melakukan ujian tengah semester ya. Untuk materi riset pemasaran ini tujuannya adalah kita bisa ya menganalisis masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam proses pemasaran ya. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pentingnya riset pemasaran dalam pengambilan keputusan dan atribut-atribut yang dipergunakan dalam riset pemasaran. Indikator penilaiannya, mahasiswa dapat menjelaskan konsep terkait riset pemasaran. Ya. Apa itu riset pemasaran? Ya. Riset pemasaran atau marketing riset adalah suatu fungsi ya, yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan masyarakat dengan para pemasar melalui informasi-informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan, menyaring, dan mengevaluasi aktivitas-aktivitas pemasaran, memonitor kinerja pemasaran, dan meningkatkan pemahaman kita atas pemasaran sebagai suatu proses ya. Pemasaran adalah suatu proses. Ya. Nah, riset pemasaran juga adalah pengembangan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang berorientasi pada keputusan untuk digunakan dalam proses pemasaran strategis. Ya. Jadi kata kuncinya adalah proses, ya. Proses dan strategi. Ya. Kalau kita berbicara tentang pemasaran, berarti berbicara tentang pelanggan dan konsumen.
kemudian berbicara tentang pasar atau market, ya. Makanya dalam riset pemasaran ini kita harus menghubungkan antara konsumen, pelanggan, dan masyarakat, ya. Kita berbicara tentang peluang dan masalah terkait pemasaran. Baik, selanjutnya, informasi riset pemasaran digunakan untuk apa sih sebenarnya? Ya. Yang pertama adalah menciptakan ide-ide untuk aktivitas pemasaran, ya. Ide. Ya. Yang kedua, mengevaluasi aktivitas. Kalau kita berbicara tentang mengevaluasi, artinya sesuatu yang sudah terjadi kita mau evaluasi, ya. Aktivitas-aktivitas pemasaran yang sudah terjadi atau berlangsung, kita lakukan evaluasi. Apakah on the track atau sesuai dengan harapan dari suatu perusahaan. Yang ketiga, membandingkan kinerja dengan tujuan, ya. Membandingkan kinerja dengan tujuan. Artinya apa? Pencapaian kita, apa yang kita sudah lakukan terkait proses pemasaran, apakah sudah sesuai dengan target atau tujuan dari perusahaan, ya. Kalau belum tercapai, inilah gunanya melakukan suatu riset, ya. Yang keempat, meningkatkan pemahaman umum, ya, mengenai fenomena serta proses pemasaran, ya. Fenomena. Apa sih yang terjadi sekarang? Fenomena apa yang terjadi sekarang dalam proses pemasaran, ya. Fungsi lain riset pemasaran yang pertama adalah perencanaan, ya. Bagaimana kita merencanakan suatu proses pemasaran atau kegiatan pemasaran yang akan kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, ya. Yang kedua, pemecahan masalah, ya. Fungsi dari riset pemasaran bagaimana suatu perusahaan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dari segi proses pemasarannya, ya. Makanya dilakukanlah suatu riset. Yang ketiga, pengendalian, ya. Setelah kita sudah merencanakan dan kita sudah mencari solusi dari suatu masalah, bagaimana cara kita mengendalikan agar tidak terjadi lagi suatu masalah yang baru, ya. Atau bagaimana kita mengendalikan proses pemasaran yang ada dalam perusahaan agar mencapai suatu target yang diharapkan. Seperti itu, ya. Nah, klasifikasi of marketing research, ya. Kita mengklasifikasikan, ya, tentang riset pemasaran, ya. Nah, ada dua, ya. Yang pertama adalah problem identifikasi research-nya. Yang kedua adalah problem solving research-nya. Terkait problem identifikasi research-nya, yang pertama ada market potential research, ya. Market share research, image research, market karakteristik, ya, research, forecasting research, dan business trend research. Ya. Dari segi problem solving research-nya, segmentasi research, product research, pricing research, promotion research, dan distribution research. Ya. Apa itu problem identifikasi research? Ya. Yang pertama, membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak tampak, ya, di permukaan atau belum hadir, yang mungkin saja akan menjadi masalah di masa datang. Ya. Kita lihat dulu di kata mengidentifikasi. Apa makna dari mengidentifikasi?
Mengidentifikasi adalah kita harus mengetahui dulu. Mengenal, ya. Mengidentifikasi itu mengenal. Masalahnya apa, ya. Mungkin belum kelihatan masalahnya, atau kita belum tahu masalahnya apa, ya. Tapi dengan melakukan riset pemasaran, ya, kita bisa mengidentifikasi kira-kira dengan proses pemasaran yang kita lakukan ini mungkin akan timbul suatu masalah di kemudian hari, ya. Atau mungkin sudah ada masalah, ya, yang bisa terjadi tapi kita belum lihat masalahnya mungkin masalahnya sederhana atau masalahnya masalah besar, gitu ya. Makanya kita melakukan suatu riset pemasaran, ya. Nah, yang kedua, memberikan informasi marketing environment, ya. Apa itu informasi marketing environment, ya? Menginformasikan, ya, terkait lingkungan pemasaran, ya. Kita harus tahu bagaimana lingkungan pemasaran yang kita akan lakukan proses pemasaran, ya. Yang ketiga, membantu mendiagnosa problem atau masalah, ya. Jadi dengan riset pemasaran kita bisa mendiagnosa problem atau masalah yang seperti di awal yang mungkin akan terjadi atau sudah terjadi. Mendiagnosa artinya ini sudah di level mana misalnya. Apakah masalahnya ini cukup sederhana atau masalah ini kalau dibiarkan ini akan mengganggu proses pemasaran yang berlangsung di suatu perusahaan, ya. Makanya kita harus melakukan identifikasi, ya. Ini hal yang pertama dilakukan dalam proses riset pemasaran. Melakukan identifikasi. Mengenal, mengetahui di awal masalah-masalah yang akan terjadi, mungkin terjadi, dan sudah terjadi. Ya, seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Baik. Apa, Dek, pertanyaannya? Apa maksud dari information marketing environment itu, Pak? Baik. Pertanyaannya, apa maksud dari information marketing environment ini, ya? Nah, kenapa masuk dalam problem identifikasi research? Seperti itu ya, Dek, ya? Iya, Pak. Baik. Memberikan informasi terkait lingkungan marketing, ya. Kalau bicara tentang lingkungan itu pasti ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal, ya. Artinya apa? Dengan melakukan riset pemasaran, kita bisa mendapatkan informasi terkait lingkungan pemasaran dari segi internal kita maupun dari segi eksternalnya perusahaan. Internal adalah proses pemasaran yang terjadi di perusahaan, dan kalau eksternal adalah market, ya, pasar yang tidak bisa kita kelola sendiri, ya, seperti itu. Makanya dengan melakukan riset pemasaran kita diberikan informasi terkait lingkungan-lingkungan pemasaran, ya, baik itu internal maupun eksternal, untuk bisa mendiagnosa problem atau masalah yang saya bilang tadi. Sudah terjadi, ya, belum terjadi, atau sedang terjadi. Seperti itu, ya, ya. Bagaimana? Baik, ya. Kalau gitu kita lanjut lagi, ya. Selanjutnya problem solving research, ya. Menemukan solusi, ya. Jadi tadi kita mengidentifikasi dulu masalah-masalah apa, ya, yang belum, yang sedang, dan akan terjadi, ya. Kita mencari solusinya, ya, mencari solusinya.
penemuan digunakan dalam pengambilan keputusan yang akan menyelesaikan problema marketing yang spesifik. Jadi solusi ini bukan hanya mencari solusi dari satu masalah, tapi diharapkan dengan riset pemasaran bisa menyelesaikan problem marketing yang lebih spesifik lagi, baik internal maupun eksternal, ya. Nah, terkait problem identifikasi research ya, ini ada 6 ya riset yang dilakukan ya. Yang pertama, market potential research ya. Kita melakukan riset terkait market potensial. Maksudnya apa? Kita melakukan riset terkait pasar ya, atau konsumen yang berpotensi untuk kita bisa garap ya. Itulah tujuannya market potensial ya. Kita berbicara kata potensial, yang berpotensi saja ya. Tujuannya riset pemasaran adalah kita mapping mana market yang biasa-biasa saja atau market yang potensi ya. Yang kedua, market share research. Ya. Market share. Apa itu market share? Market share adalah apa kira-kira? Kalau berbicara tentang market share, ya. Di mana posisi perusahaan di pasar, ya. Kita dapat kebagian kira-kira berapa persen, ya. Misalnya, kita bergerak di bidang produk kita itu di bidang handphone, gitu kan. Nah, kita berada di posisi mana di antara pesaing-pesaing kita? Ya. Market share kita di berapa persen di pasar? Kita harus tahu. Jangan sampai kita hanya berada di bawah 10%. Ya. Bagaimana caranya kita bisa meningkatkan market share kita? Ya. Kemudian yang ketiga, image research. Apa itu image? Gambaran ya, dari suatu riset. Ini model riset ini bagaimana sih sebenarnya? Gambaran riset yang kita lakukan itu bagaimana? Ya. Kemudian yang keempat, market karakteristik riset. Ya. Kita harus mengetahui karakteristik dari pasar yang kita tuju ini bagaimana sih sebenarnya? Apakah pasar ini sebenarnya yang kita mau tuju adalah pasar yang levelnya low atau middle atau high, ya? Kita harus tahu karakternya bagaimana pasar-pasar yang kita tuju ini. Selanjutnya forecasting. Apa itu forecasting? Ramalan, ya. Kalau berbicara ramalan artinya belum terjadi kan? Tapi kemungkinannya akan terjadi dengan yang kita ramalkan. Kemungkinan, masih berbicara tentang kemungkinan. Nah, ini sangat penting dalam riset pemasaran. Kenapa? Karena kita sudah harus meramalkan apa kira-kira yang terjadi di 1 sampai 10 tahun kemudian atau sampai 50 tahun kemudian. Ya, kita harus ramalkan itu. Ya. Yang terakhir adalah business trend research. Bisnis yang sekarang ada di Indonesia saja misalnya, ini bisnis apa sih yang lagi tren misalnya sekarang? Nah, kita harus tahu, kita harus riset. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kira-kira dari keenam riset ini untuk mengidentifikasi problem, kira-kira adik-adik paham dari 6 riset ini? Karena tujuan dari 6 riset ini adalah kita mengidentifikasi masalah. Ya, kita gunakan 6 riset ini ya, supaya kita tahu masalah apa sih sebenarnya yang akan
terjadi, sedang terjadi, dan apa? Belum terjadi. Nah. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke problem solving research. Ya. Bicara tentang problem solving research ini ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama, segmentasi research. Ya. Apa itu segmentasi research? Mensegmenkan. Kalau kita bicara tentang segmen, bicara tentang mengelompokkan. Ya. Kalau segmen, kita mengelompokkan. Segmennya masuk di mana sih sebenarnya? Ya. Apakah segmennya untuk, mohon maaf, kalangan bawah, kalangan berpenghasilan sedang, atau kalangan berpenghasilan tinggi, ya? Yang kedua adalah produk yang kita riset. Kalau bicara produk berarti bicara tentang apa? Kalau berbicara tentang produk itu berbicara tentang barang atau jasa yang akan digunakan, gitu kan? Produknya bagaimana sih sebenarnya? Kita riset. Bagaimana kualitas produknya? Apakah produknya biasa-biasa saja? Atau produknya itu luar biasa dengan kualitas yang sangat bagus? Nah, ini kita riset produknya. Karena ada produk yang sama, tapi kualitasnya belum tentu sama, ya. Produk misalnya makanan misalnya, ya. Sama-sama misalnya menjual nasi goreng. Tapi apakah produknya rasanya mungkin sama? Belum tentu. Atau kita lihat misalnya produk handphone. Handphone kan fungsinya sebenarnya sama, ya, secara umum. Tapi bicara lagi, kualitas dari produk itu berbeda-beda, tergantung mungkin mereknya. Seperti itu. Nah, yang ketiga bicara tentang pricing atau harga. Nah, ini harga sangat sensitif, ya. Ya, ini harga sangat sensitif, ya. Kita sangat berhati-hati, perusahaan sangat berhati-hati dalam penentuan harga ini, ya. Karena dengan produk yang sama bisa saja harganya berbeda-beda. Padahal produknya sama loh. Kualitasnya sama sebenarnya. Tapi kok bisa ada yang harganya berbeda? Mungkin bisa jadi karena apa? Brandnya, ya. Kalau dari segi atau mereknya, ya benar, ya, dari segi atau mereknya. Bisa saja produknya sama, fungsinya dipakai di kaki, sepatu misalnya. Tapi ternyata kok ada brand atau merek yang luar biasa harganya. Padahal kok dari segi produknya kan sama-sama sepatu. Ya, kualitas juga belum tentu di bawah yang harganya murah. Ya. Tapi kenapa price-nya bisa lebih mahal? Nah, ini kita harus riset. Ya. Selanjutnya mengenai promosi riset. Promotion, ya. Bagaimana, ya, perusahaan itu mempromosikan produknya? Apalagi dengan produk yang baru. Perlu tidak melakukan proses promosi? Perlu. Kita riset, bagaimana sih sebenarnya proses promosinya suatu perusahaan itu terkait produk yang mereka pasarkan? Karena keunggulannya produk atau jasa yang sudah memiliki brand atau merek itu tidak perlu terlalu dipromosikan sebenarnya, ya. Karena orang sudah tahu. Promosi ini sangat penting, ya, di pemasaran. Tujuannya adalah apa? Mengenalkan, ya. Misalnya kita produknya sepeda motor, ada keluaran barunya,
Ya dipromosikan. Supaya apa? Tujuannya konsumen tahu, oh ternyata ada produk barunya dengan harga mungkin yang lebih murah ya, dengan kualitas yang lebih baik. Nah, yang terakhir adalah distribusi riset. Bagaimana mendistribusikan produk itu sampai ke konsumen. Bagaimana caranya ya? Apakah mungkin kalau sekarang kan sudah sangat canggih ya. Sekarang kita proses pemasaran itu tidak harus mungkin membuat toko sendiri ya untuk bisa memasarkan suatu produk. Ya, sekarang sudah luar biasa ya. Ada namanya e-commerce ya. Itu sudah luar biasa sekarang. Sampai sini ada yang bertanya? Jelas? Sudah jelas terkait dari mulai materi yang pertama mengenai problem identifikasi research, problem solving itu apa? Ya. Nah, bicara tentang riset pemasaran, ya, seperti saya sampaikan di awal, pasti selalu berhubungan dengan ini apa ini semua ini? Ini apa nih? Kalau dilihat di gambarnya ini apa ini? Ini apa nih? Kalau kita melihat dari segi gambarnya ini, pasti ada konsumen dulu kan? Ini semua nih konsumen nih. Ada konsumen yang melihat saja. Oh ini konsumen melakukan riset juga ini. Oh ini produk ini misalnya harganya terjangkau. Gitu. Nah, ada juga konsumen yang mungkin sudah punya barang, beli lagi barang yang produknya sama. Gitu. Nah, jadi tujuan riset pemasaran adalah kita mengidentifikasi masalah yang ada dalam proses pemasaran, dan kemudian setelah kita mengidentifikasi, kemudian kita cari solusinya, ya. Itu fungsi dari atau tujuan kita mempelajari terkait riset pemasaran. Kalau nggak ada pertanyaan, atau mungkin ada yang masih, aduh Pak, ini saya masih belum paham nih Pak, kira-kira secara spesifik itu riset pemasaran bagaimana Pak ya? Coba silakan. Sudah jelas ya? Baik, selanjutnya mungkin minggu depan ya kita akan melakukan ujian tengah semester ya. Jadi terkait materi, ini adalah materi terakhir untuk ujian tengah semester nanti ya. Jadi saya harapkan adik-adik betul-betul belajar yang baik untuk mulai dari materi pertama sampai materi terakhir ini untuk menghadapi ujian tengah semester. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin untuk pertemuan ini kita akhiri sampai sini ya. Selanjutnya mungkin kita ketemu setelah ujian tengah semester. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.